Sejarah Kerajaan Bedahulu di Bali. Kerajaan Bedahulu atau Bedulu adalah kerajaan kuno di Pulau Bali pada abad ke-8 sampai abad ke-14 Masehi, yang memiliki pusat kerajaan di sekitar Pejeng atau Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Diperkirakan kerajaan ini diperintah oleh raja-raja keturunan dinasti Warmadewa. Penguasa terakhir kerajaan Bedulu yang menentang ekspansi kerajaan Majapahit pada tahun 1343 pimpinan Gajah Mada, namun berakhir dengan kekalahan Bedulu. Perlawanan Bedulu kemudian benar-benar padam setelah pemberontakan keturunan terakhirnya berhasil dikalahkan tahun 1347 Masehi. Setelah itu Gajah Mada menempatkan seorang keturunan Brahmana dari Jawa bernama Sri Kresna Kepakisan sebagai raja di Pulau Bali. Keturunan dinasti Kepakisan inilah yang di kemudian hari menjadi raja-raja di beberapa kerajaan kecil di Pulau Bali. Nama Pejeng mulai dikenal sejak tahun 1705, melalui laporan naturalis Belanda Georg Everhard Rumpius. Dalam laporan tersebut, Rumpius menyebut keberadaan genderang atau nekara berbahan perunggu yang kemudian hari disebut bulan Pejeng. Rumpius sendiri belum pernah melihat benda tersebut. Dia mendapat informasi dari orang lain yang menyatakan bahwa di Pejeng ada benda misterius dari perunggu. Benda ini dianggap meteorit dan bidang pukulnya yang bulat dianggap sebagai bulatan roda. Rumpius menulis, benda ini semula tergeletak di tanah, tidak seorang pun yang berani memindahkan karena takut mendapat celaka. Inventarisasi kepurbakalaan yang dilakukan Oude Indigedienst atau Jawatan Purbakala Pemerintah Hindia Belanda, yang kemudian diteruskan oleh Balai Kepurbakalaan Indonesia, menemukan kenyataan desa Pejeng memiliki peninggalan arkeologis yang amat beragam dan tersebar hampir di seluruh pelosok desa. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys. Peninggalan-peninggalan purba dan tulisan-tulisan yang ada membuat para ahli memperkirakan Pejeng adalah pusat kerajaan Bali kuno yang sekarang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Bedahulu. Kata Pejeng sendiri diduga berasal dari kata pajeng atau payung, karena dari desa inilah raja-raja Bali kuno memayungi rakyatnya. Ada juga yang menduga berasal dari kata pajang, bahasa Jawa kuno yang berarti sinar. Bagi tetua di Pejeng, sebelum Pejeng, desa itu disebut Somanegara, ibu kota kerajaan Singamandawa. Bulan Pejeng yang kini disimpan di Pura Penataran Sasih, adalah negara terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia dengan tinggi 186,5 cm dan garis tengah bidang pukul 160 cm. Negara bertipe moko ini dalam perkembangan lebih lanjut menjadi model pertama untuk semua jenis moko yang kini banyak dijumpai di wilayah Indonesia lainnya dalam ukuran lebih kecil. Di Indonesia, negara memiliki nama lokal beragam, seperti bulan untuk menyebut nama negara dari Pejeng, Bali, Tifa Guntur, Maluku, Makalamau, Sangiang, Moko, Alor, Kuang, Pulau Pantar, dan Wulu, Flores Timur. Bulan Pejeng berasal dari kebudayaan logam, terutama perunggu di Asia Tenggara dimulai sekitar 3000 hingga 2000 sebelum Masehi, berdasarkan hasil temuan di situs Dong Son, Provinsi Tan Hoc, Vietnam Utara. Negara yang masih disakralkan oleh masyarakat Bali ini menunjukkan bahwa di masa prasejarah Pejeng telah dihuni oleh masyarakat yang memiliki tingkat kebudayaan tinggi dan terhubung dengan masyarakat internasional. Dan, jauh sebelum pengaruh agama Hindu sampai di Bali. Salah satu prasasti berangkat tahun 875 Saka atau 953 Masehi, berbahasa Sanskerta menyebut nama Sri Walipuram, yang mengandung arti bahwa Bali merupakan suatu kerajaan. Keberadaan kerajaan Bali kuno ini juga dikuatkan dengan peninggalan arca-arca kuno yang diletakkan dalam lingkungan pura di Pejeng yang dilindungi oleh masyarakat sampai sekarang, misalnya saja, Arca Bhairawa di Pura Kebo Edan, Arca Ratu Mecaling di Pura Pusering Jagat, Pura Manik Galak sebagai Pura SAD Kahyangan atau setananya Batara Manik Galang dan Pura Penataran Sasih. Penemuan fragmen-fragmen pada prasasti di Pejeng juga mengungkap sejarah dan perkembangan aliran agama di Bali sejak sebelum abad ke-8 Masehi. Penelitian ahli Purbakala, Dr. R. Goris, yang diterbitkan pada 1926 menyebutkan, di masa Raja Dharma Udayana terdapat 9 aliran keagamaan dengan penganut yang hidup berbaur dan berdampingan, yakni Siva Siddhanta,
Pasupata, Bhairava, Vaisnava, Boddha, Brahmana, Rsi, Sora dan Ganapatya. Kesembilan aliran itu kemudian dikristalisasi oleh Senapati Empu Rajakerta yang lebih dikenal sebagai Empu Kuturan, dalam bentuk pemujaan kepada Trimurti yang melandasi pembangunan desa Pakraman hingga kini. Penyatuan aliran-aliran itu dipercaya terjadi di Pura Samuan III, Pejeng. Pejeng sebagai pusat pemerintahan kerajaan Bali kuno yang menurunkan raja-raja besar dari dinasti Warmadewa, berakhir setelah penyerbuan Patih Gajah Mada dari Majapahit ke Bali pada 1343 Masehi. Oleh Gajah Mada, pusat kerajaan dipindahkan ke Gelgel. Pada 1686, pasca raja terakhir dinasti Gelgel, Dalem Dimade wafat, pusat kerajaan dipindahkan ke Klungkung. Pada periode Klungkung inilah, kekuasaan di Bali terpecah menjadi 9 swapraja atau kerajaan kecil.